Bab 769. Bujukan. Ketika Audrey Han kembali ke ruang sekretaris, seluruh wajahnya menjadi merah. Melihat dia kembali, Kak Janice mulai penasaran kenapa wajahnya begitu merah. Tetapi ketika ingat dia kembali dari kantor Tuan Muda Coldy, dirinya merasa seperti mengetahui sesuatu yang luar biasa. Kak Janice menopang dagunya dan menjadi sedikit tertekan. Dia tampaknya telah mengetahui suatu rahasia secara tidak sengaja. Jadi selanjutnya, apakah dia masih harus menganggapnya sebagai asisten sekretaris? Atau mengatur pekerjaan yang lebih ringan untuknya? Dia sendiri tidak tahu bagaimana bisa merekrut orang ini untuk menjadi asisten sekretaris. Audrey Han makan malam di kantin, karena ketika akan pulang kerja, dia tiba-tiba mendapat informasi untuk bekerja lembur. Jadi dia membatalkan niatnya untuk ke supermarket guna membeli sayur dan memasak sendiri di rumah, dan langsung ke kantin. Tentu saja, beberapa hari ini Lori Luo juga mencarinya untuk makan bersama di kantin. Seperti saat ini, Lori Luo sudah tidak tahan mengeluh. Kita baru kerja beberapa hari, tiba-tiba saja harus lembur, rasanya sedikit menakutkan. Audrey Han tidak peduli. Perusahaan besar, memang seperti ini. Lori Luo menggigit bibir bawahnya dan menyodok kentang di dalam mangkuk. Apakah kelak akan seperti ini setiap hari? Sebenarnya, aku tidak ingin lembur, jalan pulang ke rumahku sangat gelap. Mendengar itu, Audrey Han meliriknya, jalan pulang sangat gelap. Kamu menyewa rumah. Harusnya banyak lampu jalan sekarang. Itu... Ekspresi Lori Luo sedikit malu, tapi tidak melanjutkan kata-katanya. Melihat dia tidak ingin bicara, Audrey Han juga tidak bertanya lagi. Mereka berdua makan dalam diam, kemudian kembali bekerja di masing-masing departemen. Audrey Han tidak pernah merasa terganggu tentang lembur sebelumnya, karena dia merasa masih muda dan lebih baik jika bisa bekerja lebih banyak. Tetapi setelah hamil sekarang, dia merasa lembur sangat melelahkan, tapi juga tidak enak hati untuk izin selama magang, jadi dia hanya bisa tinggal dengan semua orang. Untung saja malam ini cuma lembur sampai jam 10, bukan jam 11 atau 12. Kalau tidak, Audrey Han tidak tahu kapan dia akan pulang. Akhirnya setelah bolak-balik, Audrey Han merasa kedua kakinya mulai gemetar dan duduk untuk istirahat sebentar. Kak Janice menghela napas melihatnya seperti itu dan berkata, beginilah kalau masa magang, itu sebabnya aku mencari asisten sekretaris, kerjaannya terlalu banyak. Kamu istirahatlah, aku yang pergi sekarang. Tidak perlu Kak Janice, aku bisa sendiri. Audrey Han mana enak hati jika dirinya hanya duduk dan membiarkan Kak Janice yang pergi. Tetapi Kak Janice telah mengambil data di tangannya dan langsung meninggalkan ruang sekretaris. Duduklah, cek ulang data-data itu, tunggu aku kembali. Audrey Han duduk di kursi, menggosok kakinya yang pegal, perutnya tiba-tiba bunyi keroncongan. Audrey Han termangu sesaat, lalu menunduk tanpa daya dan mengusap perut bawahnya, dan berbisik, lapar. Tunggu sudah pulang baru memberimu makan malam ya. Janin di dalam perutnya. Setelah hamil, memang mudah lapar. Audrey Han berencana untuk membeli mie setelah pulang nanti. Di tengah waktu lembur, Golden Ye telah meminta kopi 2 kali. Audrey Han ingin mengantarnya sendiri, tetapi dihentikan oleh Kak Janice, dan mengatakan Tuan Muda Coldy tidak ingin dia muncul di hadapannya. Audrey Han, apakah dia telah melakukan kesalahan? Jelas-jelas pagi tadi dia sendiri yang mendekat dan menyekan noda susu di bibirnya, apa urusannya dengan dirinya? Audrey Han ingin sekali menangis tapi tidak mengeluarkan air mata. Akhirnya waktu pulang kerja tiba, Audrey Han menyeret tubuhnya yang lelah masuk ke dalam lift. Kak Janice ikut masuk lift dari belakangnya, kemudian menekan tombol lantai bawah. Tidak pernah lembur. Lihat, kamu kelelahan. Audrey Han membuka kelopak matanya secara paksa dan tersenyum, lalu menggeleng, masih oke, hanya sedikit lelah. Setelah beristirahat nanti malam, besok juga semangat kembali.
Kak Janis tidak bisa menahan tawa mendengarnya. Bagus, anak muda memang lebih bersemangat. Oh ya, di mana kamu tinggal? Pulang malam begini juga kurang aman. Aku ada mobil, akan kuantar sekalian. Audrey Han tidak berani merepotkan dia dan langsung menggeleng. Tidak perlu Kak Janis, aku tinggal dekat sini, tidak masalah walau harus jalan kaki. Karena mereka masih belum sampai tahap sangat akrab, dia mengatakan tidak perlu, maka Kak Janis juga tidak sungkan lagi padanya, dan mereka berpisah ketika keluar dari perusahaan. Audrey Han lapar sekali, dia ingin naik kereta, tapi ketika teringat sepertinya ada supermarket di dekat sini, dia memutuskan untuk membeli sesuatu dulu. Jadi dia berjalan ke supermarket terdekat, membeli beberapa makanan di area makanan di lantai 2, dan berjalan kembali. Ketika dia sampai di gerbang perusahaan, sebuah mobil mengikuti di dekatnya. Kaca mobil diturunkan, memperlihatkan sebuah wajah yang tidak asing. Bukankah ini adalah asisten Goldie? George Kiao mendengar Goldie Yuchi sedang lembur, jadi dia datang untuk mengajaknya makan cemilan malam. Siapa yang tahu Goldie Yuchi itu meninggalkannya tanpa memandangnya. George Kiao merasa canggung, mau membalasnya tapi tidak ada kesempatan. Dia telah mengadukan sesuatu di depan kakeknya beberapa waktu lalu sehingga membuat dirinya menderita. Dia masih ingin mencari kesempatan untuk membalasnya. Sekarang melihat Audrey Han, tiba-tiba muncul rencana di hatinya. Ketika Audrey Han melihat George Kiao, dirinya mengenali bahwa dia adalah pria yang ditemui olehnya di lift yang khusus digunakan oleh CEO. Saat itu, sepertinya dia masih menggoda Lori Luo. Kemudian dia pergi ke ruangan kantor Golden Ye, kebetulan berpapasan dengan adegan yang memalukan. Melihat George Kiao, ekspresi Audrey Han masih agak canggung, jadi dia hanya mengangguk padanya, lalu terus berjalan ke depan. Semula George Kiao mengira dia akan berhenti dan menyapanya, atau mengobrol beberapa kata. Siapa yang tahu, ternyata dia hanya mengangguk padanya, kemudian berbalik dan pergi. Sikap acuh tak acuh ini benar-benar di luar perkiraannya, karena itu George Kiao menghentikan dia. Hei, sudah malam begini, kamu habis lembur. Tidak disangka dia telah mengikutinya, Audrey Han merasa sangat canggung, tapi masih tetap bersikap sopan. Iya, baru selesai lembur, mau pulang sekarang. Maksudnya adalah, kamu jangan mengikuti aku lagi. Sudah malam begini, tidak aman seorang gadis pulang sendiri, bagaimana kalau aku mengantarmu? Ujar George Kiao sambil tersenyum. Mengantar dia. Melihat senyumnya yang seperti itu, Audrey Han tidak berani membiarkan dia mengantarnya. Tidak perlu, terima kasih. Rumahku dekat, sebentar lagi sampai. Bagaimana mungkin George Kiao tidak mengerti penolakannya, dia juga tahu bahwa wanita di depannya ini memiliki hubungan dengan Goldie Yuchi. Wanita yang menyukai Goldie Yuchi, mana mungkin akan menyukai dirinya George Kiao. Dia sedikit arogan, ditambah lagi dia menderita karena Goldie Yuchi, jadi sekarang dia ingin membalasnya kembali. George Kiao berpikir, jika dirinya membawa pergi wanita ini. Sampai saat itu, dia akan memanggil Goldie Yuchi, apakah masih takut Goldie tidak akan keluar? Berpikir sampai di sini, George Kiao langsung berkata, kalau tidak mau diantar, kamu pasti lapar setelah lembur. Aku undang kamu makan cemilan malam, bagaimana? Audrey Han berkata dengan sabar, terima kasih, aku tidak lapar. Sungguh tidak lapar. Goldie Yuchi juga akan pergi loh. George Kiao membujuk sambil tersenyum. Langkah Audrey Han terhenti, Golden Ye juga akan pergi. Makan malam bersamanya. Kalau dia pergi, bersambung.